nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dudulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 11 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya dimanapun berada. Dan tentunya kita masih bersama dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Nah Sobat Budaya, tentunya di kesempatan pagi hari ini lagi-lagi kita bakal membahas mengenai produktivitas remaja ya. Produktivitas remaja, karena kita tahu remaja di Sumatera Selatan ini banyak juga yang produktif dalam melakukan hal-hal positif, mengikuti ajang-ajang pemilihan duta-duta budaya, dan juga banyak sekali yang bisa menginspirasi atau mengedukasi rekan-rekan sejawat dari mereka. Dan saat ini sudah hadir bersama kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada langsung kita hadirkan dari Putra Pendidikan Sumatera Selatan dan Putri Pelajar Sumatera Selatan. Ada Muhammad Dafa Satria Gana dan juga Mutia Zalika Rahmiko. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Pagi juga Kak. Oke, masuk semua suaranya ya. Oke, baik. Nah, kalian sudah hadir bersama kita tentunya di kesempatan pagi yang cerah ini. Ada Dafa Satria Gana dan juga Mutia Zalika Rahmiko. Ini merupakan satu dari Putra Pendidikan Sumatera Selatan dan satu lagi dari Putri Pelajar Sumatera Selatan. Panggilannya siapa nih? Dari yang cowok dulu. Kalau aku sendiri biasanya dipanggil Gana Kak. Oh, Gana. Kalau yang ceweknya? Sama, kalau aku juga Mutia. Oh, Mutia. Ya, Oke, enggak sama dong berarti. Berarti kita sudah kehadiran Gana dan juga Mutia mewakili dari Putra Pendidikan dan juga Putri Pelajar Sumatera Selatan semua. Ini periodenya sama 2025 semua ya. Oke, baik. Dan kita bakal membahas mengenai menyeimbangkan akademik dan juga non akademik serta kehidupan remaja. Tips mengatur waktu antara sekolah, hobi, dan juga organisasi. Kita kenalan dulu kali ya, biar makin akrab dengan kalian berdua. Kita mulai dari Gana dulu. Gana saat ini aktivitasnya apa aja nih selain menjadi Putra Pendidikan ini? Aktivitas Gana selain menjadi duta ini, Gana juga merupakan seorang pelajar dari SMA Negeri 15 Kota Palembang yang menduduki bangku kelas 10. Oh, kelas 10. Iya. Kelas 10 di SMA berapa mana tadi? SMA Negeri 15. SMA 15 itu di mana Gana? Itu di Veteran dekat lapangan Hatta. Oh, veteran dengan lapangan Hatta. Oke, jadi saat ini Gana kelas 10 di SMA 15. Iya. Aktivitasnya apa lagi nih selain Putra Pendidikan dan juga siswa? Ada lagi? Mungkin les sama Gana ikut olahraga itu anggar Kak. Oh, anggar. Oke, berarti produktif lah ya. Iya. Banyak hari-harinya diisi dengan kegiatan positif. Nah, kalau Mutia, panggilannya Mutia tadi ya. Oke, Mutia saat ini aktivitasnya apa dan juga bersekolah di mana dan kelas berapa nih? Mutia sekolah di SMA Negeri 6 di Sensarsani. Terus selain sekolah, Mutia itu juga les di BTA depan PTC. Oke. Dan juga Mutia juga akhir-akhir ini lagi ngikutin, lagi sering latihan renang kayak gitu sih Kak. Oh iya, renang dong. Satu anggar, satu renang. Wow, luar biasa. Jadi kalian memang suka di bidang olahraga juga ya? Oke, baik. Nah, kita ke Putra Pendidikan dulu nih. Jadi sebenarnya Gana mengikuti Putra Pendidikan ini sebenarnya yang melatar belakang itu apa sih Gana? Kok kamu bisa tertarik ikut Putra Pendidikan ini? Gana tuh tertarik ikut Putra Pendidikan tuh yang pertama itu karena dukungan dari orang tua Kak. Orang tua tuh
pengen banget gitu waktu itu anaknya untuk ikut ajang duta kayak gitu kan. Kakak Gana tuh dua cowok tuh nggak mau ikut kan. Oke. Jadi ya udah Gana duluan nih yang turun. Heeh. Dan kebetulan juga lolos sampai ke finalis dan akhirnya bisa dapat gelar runner up 1 tuh ya karena semua dukungan keluarga tuh Kak melatar belakangnya. Oke, runner up 1 tuh berarti top 2 ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi memang ini kemauan dari orang tua Gana ya? Iya, bener, Karena yang sebelumnya kakak-kakak Gana diarahkan untuk ikut, nggak mau semua. Oke, tapi Gana sepertinya ada nih jiwa ke sini. Iya. Jadi Gana mencoba ikut. Alhasil dengan effort, dengan pengorbanan yang dilakukan serta support orang tua bisa meraih runner up 1 Putra Pendidikan Sumatera Selatan 2025 ini. Keren dong. Oke. Nah, jadi Gana sebelum mengikuti Putra Pendidikan ini, informasi yang Gana dapatin sebelum Putra Putri Pendidikan ini ada, Gana taunya dari mana informasinya? Informasinya tuh awalnya tuh Gana lihat dari Instagram itu Kak. Kan mereka kayak pembukaan gitu kan. Oke. Terus Gana coba cari tahu dulu nih Putra Putri Pendidikan tuh ada gak sih ajang lanjutannya ke nasional ataupun internasional kan. Dan akhirnya ada, terus Gana berani diri untuk daftar. Berani diri untuk daftar. Nah, ini kan Gana sudah lebih kurang berapa bulan nih tergabung menjadi bagian dari Putra Putri Pendidikan ini? Kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan, oke. Jadi secara garis besar sebenarnya Putra Putri Pendidikan ini organisasi yang bergerak di bidang apa sih Gana? Bergerak di bidang pendidikan dan juga pariwisata. Oh, berarti memprioritaskan tentang pendidikan serta pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Oke, keren dong. Baik. Kita ke Mutia dong, ke Mutia. Mutia Putri Pelajar Sumatera Selatan tahun 2025. Ini berarti pemenangnya Mutia. Iya, sebelumnya Mutia tuh ikut pageant putra putri pendidikan juga. Oke. Sama kayak Gana. Tapi Muti lanjutnya ke nasionalnya tuh ke putri pelajar. Wow. Oh, berarti ini kamu dua gelar gini. Iya. Oke, kalau di Putri Pendidikan apa? Sebagai apa? Best advokasi. Wih, jadi di Putra Putri Pendidikan juga di Putri Pelajar. Wow, keren dong. Jadi ini sama kayak Gana tadi Mutia. Mutia seneng pageant-pageant seperti ini nih sebenarnya karena apa nih? Sebenarnya karena kemauan Mutia sendiri sih Kak. Karena waktu itu sempat Mutia ikut ajang ini tuh gara-gara posisinya tuh Mutia tuh nggak ada kegiatan sama sekali dan posisinya juga lagi libur. Dan jadi Mutia tuh ngerasa kayak kenapa aku nggak produktif di liburan kali ini. Terus jadi kayak ya udahlah. Terus aku tanya juga kan sama mama ada liburan nggak tahun ini? Terus kata mama kayaknya nggak usah dulu deh. Tuh makin bingung kan, makin kayak aduh ngapain ya kayak gitu. Makanya aku iseng search di Instagram gitu tentang info-info pageant. Terus adalah Putra Putri Pendidikan. Jadi makanya kayak udah deh aku coba-coba ikut aja gitu. Terus teman-teman aku juga ada satu Ahdan namanya, dia juga udah ikut di gelombang pertama. Nah jadi aku tertarik dong Kak, kayak ya udah deh ikut aja gitu. Kayaknya Mutia tuh cocok di bidang pageant kayak gitu. Oke, jadi kayak udah punya feeling sendiri ya. Kalau pageant itu bisa membuat kita jadi makin berkembang. Oke, nah ini sama seperti Gana tadi. Kalau Putra Putri Pendidikan itu bergeraknya di bidang pendidikan sama pariwisata ya. Kalau Putri Pelajar ini apa nih Mutia? Kurang lebih sama sih Kak di bidang sama. pendidikan karena juga namanya pelajar gitu kan. Itu masih pelajar terus pendidikan juga. Oh sama, oke, lebih kurangnya sama Iya. ya. Oke, tapi organisasi yang berbeda kan? Ya berbeda. Organisasi yang berbeda, baik. Nah, jadi kalian memutuskan untuk mengikuti ajang pageant ini. Kalau Mutia kelas berapa tadi? Kak pilih lupa. 10. Oh, 10 Iya, juga. sama. Ini kalian baru kelas 10 tapi udah mempunyai pemikiran kayak ini, ikut-ikut hal-hal seperti ini sangat keren sebenarnya ya. Karena itu nanti akan menjadi modal kalian juga untuk melangkah jauh lebih lagi kalau misalkan kalian memang fokus ingin berkarir di pageant ini. Ini akan menjadi langkah awal. Nah, oke. Nah, jadi kalian berdua ini kan sebagai siswa dan juga mengemban tugas juga sebagai putra-putri pendidikan ini dan juga putri pelajar juga ya. Nah, kalau cara kalian membagi waktunya gimana nih Gana antara organisasi sama sekolah akademik? Kalau membagi waktunya tuh dari sekolah sama organisasi tuh tentunya tuh kita lebih mentingin ke sekolah dulu ya Kak. Mau gimana pun itu akademik tuh yang paling penting. Prioritas dulu ya. Iya, prioritas dulu. Nah, kalau untuk organisasi itu
kebetulan kegiatan tuh nggak padat-padat banget Kak. Palingan kita tuh di tiap bulan atau tiap minggu tuh palingan itu ada duty, itu kayak kita menghadiri suatu acara gitu Kak. Itu juga palingan acaranya tuh di hari-hari Sabtu atau enggak Minggu, jadi waktu Oke. sekolah tuh nggak keganggu gitu. Nggak ini ya, nggak tabrakan ya. Iya. Oke, baik. Nah, tentunya kalian kan mengikuti apa namanya organisasi seperti ini pasti ada benefit, ada keuntungannya kan. Iya. Nah, kalau menurut Mutia sendiri nih sebagai putri pelajar Sumatera Selatan tahun 2025, kira-kira yang Mutia dapetin atau keuntungan atau benefit lah ya dari aktif berorganisasi ini apa nih Mutia? Keuntungannya? Jadi keuntungan itu kita jadi lebih tahu gitu Kak tentang dunia pageant, terus dunia luar, terus kayak apa ya? Apa nih yang kira-kira membuat Mutia jadi semakin ini lebih dengan dikenal. mengikuti pageant ini yang membuat Mutia yang dulunya tidak pernah seperti ini jadi seperti ini gitu. Bisa jadi lebih dikenal sama banyak orang Oke, sih. mm. Terus wawasan juga lebih luas gitu tentang dunia pageant. Banyak sih Kak benefitnya yang Banyak Mutia ya? dapet ya Oke. dari sebelumnya gitu. Tapi Mutia ini emang dari dulu udah suka aktif di organisasi dari pas SMP. Jadi Mutia nggak ngerasa capek-capek banget sih ikut pageant terus plus aktivitas lainnya, terus sekolah, belum lagi sekolah. Jadi Mutia ngerasanya kayak masih bisa Mutia andelin kayak gitu nah. Oke, karena kalau misalkan udah hobi gitu ya, udah ngerasa kayak passion kita, mau kita gimana pun ya kita enjoy gitu menjalaninya. Beda halnya kalau misalkan kita ikut karena terpaksa, ikut karena FOMO atau ikut-ikutan itu beda cerita. Tapi kalau ini memang udah dari diri kalian sendiri yang pengen ikut, pengen menekuni bidang ini ya. Oke, nah kita ke Gana lagi. Nah kalau Gana sendiri apa nih keuntungan yang Gana dapatin setelah mengikuti putra-putri pendidikan ini? Kalau keuntungan yang Gana dapetin tuh yang pertamanya Gana lebih banyak dikenal orang lah Kak ya. Habis itu juga Gana bisa ketemu sama pejabat-pejabat daerah yang besar gitu. Oke, Itu juga kayak nambah relasi Gana lah untuk ketemu mereka. Terus juga benefit Gana dapetin tuh Gana lebih berani aja Kak untuk maju ke depan. Yang dari awalnya Gana tuh orangnya tuh pendiam, introvert gitu bisa dibilang, semenjak ikut ini jadi melatih kepercayaan diri untuk maju ke depan. Jadi bisa tampil show up lah ya. Iya. Oke, dengan kemampuan yang dimiliki karena kan orang nih terkadang ada kemampuan tapi tidak berani mengeksplor. Iya, Cuman berani di rumah saja. Cuman berani di kamar. Kalau misalkan mempunyai kemampuan bernyanyi cuman berani di kamar mandi, tidak berani tampil di depan orang banyak. Nah, ini juga salah satu treatment untuk melatih kalian juga untuk lebih percaya diri dan juga lebih aktif lagi ya. Oke. Nah, kalau kalian sendiri berarti banyak yang benefit positif yang kalian dapetin dari organisasi yang kalian ikuti saat ini. Nah, kira-kira support system nih ataupun yang mendukung kalian penuh dalam mengikuti ajang-ajang seperti ini siapa aja nih kalau Mutia? Kalau Mutia keluarga nomor satu. Oke. Terus teman-teman. Ya, teman-teman juga nge-support banget katanya. Udah ikut aja gitu. Karena teman-teman Mutia tuh juga lumayan suka sama ajang-ajang pageant kayak gitu, tapi mereka belum berani mencoba Kak. Makanya ketika tahu Mutia ikut pageant, mereka tuh sangat nge-support penuh. Antusias ya. Antusiasnya tuh parah banget. Terus pas Mutia Grand Final kemarin juga teman-teman Mutia juga pada datang buat ngeramein juga. Ngedukung ya. Jadi kita kayak energi kita tuh kayak bertambah gitu ya dengan banyaknya dukungan dari orang-orang sekitar kita, apalagi orang tua, teman-teman yang memang betul-betul tulus mendukung kita. Nah, kalau dari orang tua, contoh support dari orang tua, contoh kecilnya apa nih? Mutia, misalkan mereka pernah apa gitu? Contohnya kalau misalnya dari mama sama papa nih Kak, mereka tuh setiap ada vote ya, mereka tuh pasti ngesebar luasin vote itu maupun di SG, di SW-nya mama, sering banget setiap hari hampir pernah. Terus kayak selalu kayak intinya nge-share ke teman-temannya gitu. Jadi dari situ mulai tuh banyak yang ngedukung gitu. Juga teman-teman mama kan juga pada banyak yang tahu oh Mutia ikut ini gitu, jadi mereka tuh pada nge-support juga gitu, jadi banyak lah Kak inti. Seneng jadi ya? Iya, jadi seneng. Oh, pantasan tadi kata Mutia lebih banyak yang kenal gitu ya. Karena memang se-effort itu, jadi orang tua juga sangat membantu sekali dalam
mempublish kalau misalkan Mutia lagi mengikuti ajang ini gitu. Jadi orang-orang itu bukan hanya teman-teman Mutia aja yang tahu, berarti circle mama juga dong, circle papa gitu ya. Oke, seneng kalau misalkan memang betul-betul disupport sama keluarga. Jadi kita tuh kayak makin semangat betul. mengikuti ajang tersebut ya. Oke, tentunya kita juga akan persiapan kita juga akan jauh lebih mateng. Kita kayak ngerasa kayak nggak mau ngecewain orang banyak gitu ya. Jadi harus tampil maksimal. Oke, ke Gana lagi. Kalau tadi sudah support system, kalau Gana mungkin Kak Pilih mau tanya persiapan aja nih. Persiapan Gana sebelum mengikuti ini kan bisa dibilang ajang besar juga nih kalau sudah skupnya provinsi ya. Jadi Gana persiapan sebelum mengikuti putra-putri pendidikan ini apa aja nih Gana persiapannya? Kalau persiapan Gana tuh pastinya Gana siapin materi yang mau Gana sampein ke audiens, habis itu advokasi, public speaking, dan juga cara jalan lah Kak, catwalk atau Catwalk, oke, body language gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kan tentunya kan Gana ini kali pertama Gana ikut ajang-ajang seperti ini atau sudah pernah sebelumnya? Kali pertama Kak. Oh, kali pertama. Ini sebenarnya bukan perkara yang mudah ya, karena ini kan perdana nih kalian ikut. Tapi kalian sudah bisa menaklukkan ajang ini. Nah, pasti kalian ada nggak sih menempuh kayak misalkan gugup gitu, nervous, pernah juga? Pernah Kak. Nah, cara bangkitnya gimana nih untuk mengatasi hal tersebut? Cara bangkit untuk mengatasi gugup itu sebenarnya Gana sih kayak lawan-lawan aja Kak. Misalkan kita kan naik panggung nih, kita speech gitu. Sebenarnya tuh dalam hati tuh kita gugup kan mau bilang tuh, tapi kayak Gana paksain aja ngomong tenang gitu. Akhirnya bisa lah gitu Kak ngomong. Oke, jadi tenang aja gitu ya, tenang, terus juga atur nafas gitu ya. Karena kan itu merupakan treatment juga nih, biar kita menghadapi orang itu tidak gugup gitu. Atau kan banyak untuk mengatasi rasa gugup. Mungkin kita bisa lihat satu objek gitu di depannya, kita bisa lihat kening penonton kita, biar kita nggak terfokus sama mata. Karena misalkan ekspresi orang itu sebenarnya akan mempengaruhi juga kan. Kalau misalkan orang tuh ngerasa kok itu, nah nanti kita akan berubah sendiri, nanti apa yang ada di pikiran kita nanti akan buyar. Itu hal yang tidak diperbolehkan sebenarnya, tapi kalau kalian sudah tahu triknya, sudah tahu tipsnya, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, seru sekali. Baru awal sudah gong ini kalian berdua ya. Baik, kita break dulu ya, kita dengarkan satu lagu dari Sumatera Selatan, ada Selina Salsabila dengan Songket Palembang. Sewet Hasri Wijaya,
Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama saya Pilih Makomi dan juga kedua narasumber saya. Di kesempatan pagi hari ini ada Muhammad Dafa Satria Gana, runner-up Putra Pendidikan Sumatera Selatan 2025, dan Mutia Zalika Rahmiko, Putri Pelajar Sumatera Selatan tahun 2025. Kita sapa kembali. Masih aman ya? Aman. Oke, aman terkendali. Baik, tadi sudah panjang lebar kita membahas mengenai persiapan kalian mengikuti ajang ini dan juga apa saja yang dilakukan dan juga yang sudah dilewati. Baik, tentunya dalam sebuah kegiatan atau mungkin aktivitas yang kita lakukan pasti tidak terlepas dari mood kita juga ya. Mood terus juga rasa malas yang kadang-kadang menghantui. Kan kita nggak mungkin 100% semangat terus gitu kan, pasti ada kayak rasa jenuh, rasa bosan juga yang kerap hinggap juga di diri kita. Baik, nah ini mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar untuk kalian. Nah, kalau menurut kalian sendiri, tantangan terbesar yang kalian alami selama kalian mengikuti Putra Pendidikan dan juga Putri Pelajar ini apa aja nih yang pernah dialami? Kalau dari Mutia dulu. Tantangannya ya Kak. Tantangan terbesarnya apa aja, Mutia? Tantangan terbesarnya tuh Misalkan apa, Mutia misalkan pernah susah untuk mengikuti ini misalkan atau apa, terus cara Mutia menaklukinya gimana? tantangan terbesarnya tuh yang pasti capek banget. Capek. Ya. Karena kan kami hampir setiap minggu sama Gana juga, setiap minggu kemarin kan masih libur kan Kak. Jadi kami tuh hampir setiap minggu ada kalau nggak salah ngejalanin advokasi bareng-bareng. Advokasinya tuh soalnya kami tuh Kak yang panas-panasan gitu kan, terus kayak ketemu anak-anak marginal, terus ke panti asuhan, panti jompo. Jadi itu yang bikin capek banget sih, terus mikirin ide konten juga gitu. Apa ya intinya kayak gitulah Kak, mikirin ide konten terus mikirin advokasi gitu. Jadi cara Mutia untuk ngatasin itu semua itu kan capek kan. Terus biar nggak capek itu apa misalkan biar nggak jenuh gitu, apa dibawa enjoy aja sih. Terus tapi serunya itu bisa ketemu teman-teman. Jadi sekalian ngejalanin advokasi terus ketemu teman-teman tuh juga lebih bikin seru, jadi kayak kami enjoy ngejalaninnya. Iya betul. Jadi pas pulang-pulang itu ngerasa capek lagi karena nggak ada mereka. Oh jadi mereka kayak jadi vitamin tersendiri gitu ya, kayak mood booster sendiri. Jadi kalau misalkan udah kumpul sama teman-teman, jadi semua rasa lelah, letih, capek itu hilang. Oke. Nah tapi ini memang sebenarnya kalian memang jarang ketemu kalau saat di organisasi ini atau gimana? Kami sering banget ketemu pas kami masih jadi finalis. Finalis. Pas karantina ya? Iya pas karantina, masih pra-karantina kan. Pas masih pra-karantina juga itu sering ketemu Kak, malah kayak hampir setiap hari. Setiap hari ketemu gitu. Kami juga bukan punya circle sih namanya, tapi kayak punya teman advokasi yang lain. Jadi namanya itu Tabekpon. Hai Tabekpon. Nah, jadi itu siapa aja isinya? Disebut aja. Ya, sebut aja. Ada Kak Radius, terus ada Ahdan, ada Sky. Oh Radius, kenal kan? Kak Radius sering kan dia juga podcast di sini. Terus siapa lagi? Ada Kak Ama, habis itu ada Agit, ada Muzaki, ada Rido, ada Razik. Habis itu yang terakhir tuh ada Novita. Oh banyak ya. Dan Kak Jija juga ada satu lagi. Oh Kak Jija, oke. Itu circle kalian. Ibaratnya tuh kan circle yang sering berkomunikasi. Oke, jadi dengan kalian berkumpul dengan mereka, jadi rasa lelah letih yang dihadapin itu kayak hilang gitu ya. Apalagi misalnya sampai tengah malam sama mereka, habis pulang ngejalanin advokasinya tuh seru banget Kak. Sumpah itu tuh kayak aku kangen banget sama mereka. Oh my god, I love you. Oh iya, pokoknya mumpung kalian masih di fase ini ya, masih di periode kalian, jadi kalian harus betul-betul manfaatin quality time kalian, karena nanti kalau misalkan udah selesai periode kalian, tentunya kalian akan mempunyai kesibukan masing-masing. Nggak mungkin akan semudah ini bertemu. Iya, kayak sekarang kan Kak udah grand final nih, jadi jarang banget ketemu karena kan udah nggak ada kegiatan. Biasanya kan kami ngelakuin advokasi sama-sama gitu kan. Nah ini karena udah masuk sekolah juga sama kesibukan masing-masing, jadi kayak
rasanya tuh hampir di grup itu aja kayak jarang banget. Sepi Ya, gitu. sepi. Biasanya itu ya tiap malam tuh teleponan, ada aja. Kami saya baru pulang nih, baru ketemu, pasti teleponan lagi, kayak itu ngebahas lagi besok kita kemana gitu kayak gitu. Oke, karena kan kalian diakrabkan oleh agenda ya, oleh agenda dari putra-putri pendidikan ini. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, nanti topiknya akan berbeda lagi. Kalau misalkan kalian udah selesai di periode kalian, nah nanti akan lebih dewasa lagi perbincangannya, dan juga obrolannya juga nanti akan jauh lebih baik lagi, jauh akan lebih berkembang lagi pemikirannya ya. Oke, baik. Pokoknya Kak Pilih pesan kalian harus manfaatin periode kalian ini untuk bisa terus sama-sama kumpul dan juga saling sharing, saling memberikan informasi kalau misalkan ada yang bisa menunjang satu sama lain. Oke, kalau Gana gimana? Sama? Kurang lebih sama sih Kak, karena kita tuh disibukkan tuh sama kegiatan advokasi kita, yang mulai dari kita ketemu anak-anak di benteng kan, habis itu kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke panti-panti gitu. Jadi disibukin sama itu. Oke, karena kalian memang pas gitu ya tupoksinya, karena sama-sama terus satu project tersebut, satu proker kerja itu namanya ya. Oke, ngomong-ngomong masalah proker kerja, kalian sudah ada proker kerja yang kalian jalanin selama kalian menjabat sebagai putra-putri di periode kalian? Udah Kak, Udah ada. Apa aja nih, Gana? Kalau proker Gana itu namanya tuh Gerakan Harapan Anak Negeri Ampera. Itu advokasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kita tuh kan tentunya sering lihat nih Kak, banyak banget anak-anak di Sumatera Selatan itu yang masih belum bisa melakukan pendidikan seperti biasanya. Itu pendidikan kan 12 tahun ya Kak. Banyak banget anak-anak tuh yang kita ambil dari sekitaran Ampera tuh, mereka banyak banget lebih milih untuk berjualan dibandingkan bersekolah. Gana hadir tuh pengennya tuh jadi temen lah untuk ngasih arah jalan ke tujuan masa depan mereka. Oke, jadi kayak kalian kayak memberikan wadah ya untuk para adik-adik ya. Iya. Adik-adik yang memang betul-betul membutuhkan ruang untuk pendidikan ya. Jadi dengan basic-basic awal aja dulu, kayak ajarin angka-angka gitu ya, terus juga belajar huruf, belajar baca. Nah, itu juga meminimalisir kebodohan untuk tingkat Kota Palembang ini sendiri. Sangat bagus itu proyeknya ya. Baik. Nah, kalau dari Mutia sendiri, Mutia sebenarnya menurut Mutia, Mutia aktif berorganisasi ini menunjang akademik nggak sih? Menunjang. Gimana tuh? Apa misalkan yang perubahan yang Mutia alami setelah mengikuti organisasi, jadi imbasnya ke akademik jauh lebih baik apa nih misalkan? Jauh lebih baik sih Kak, karena kan tentang pendidikan ya. Pastinya kalau tentang pendidikan tuh pasti akademik yang utama kan, sama aja itu. Jadi Mutia tuh ngimbangin, karena Mutia ikut putra putri pendidikan, jadi Mutia ngimbangin dong pastinya akademik Mutia, karena kan malu gak sih Kak kalau misalnya kita title-nya aja nih putri pendidikan atau putri pelajar, tapi di akademik kita kurang gitu. Betul. Makanya jadi Mutia tuh selalu ngimbangin gitu, walaupun sering nggak masuk 3 besar kalau ranking, tapi Mutia nggak permasalahan itu. Setidaknya Mutia masih aktif di kelas gitu, aktif di sekolah juga, ikut organisasi juga gitu. Jadi bikin title Mutia tuh nunjukin kalau Mutia tuh emang cocok di title itu, bukan hanya sekedar title doang. Iya, betul. Jadi harus relate lah ya, antara title dengan kehidupan sehari-hari dalam Mutia seorang pelajar gitu ya. Jadi harus relate, nggak boleh cuma title aja. Karena memang kan Mutia kan sudah mencerminkan nih sosok pelajar itu seperti apa gitu ya, karena sudah menjadi wajah sekolah juga, wajah dari organisasi ini sendiri. Nah, oke, kalau kalian berdua lagi nih, pertanyaannya sama, tantangan tadi udah ya, tantangan tersendiri. Nah, terus ini berarti berimbas juga nih ke akademik Gana ya, untuk putra-putri pendidikan ini. Baik, nah kita ke perubahan lingkungan nih. Jadi kalau menurut kalian sendiri, berubah nggak sih lingkungan terhadap kalian setelah kalian sudah dinobatkan sebagai putra-putri pendidikan dan juga putri pelajar ini? Berubah dalam hal apa misalkan? Di lingkungan tuh Gana ngerasa berubah tuh, yang pertama Gana tuh kayak di sekolah nih Kak ya. Yang awalnya Gana cuman dari siswa biasa tuh sekarang lebih sering dipanggil aja sih Kak. Oke. Untuk
apa sih namanya tuh, Jauh lebih aktif ya. dia jauh lebih aktif. Kayak misalnya kemarin kan ada dinas pendidikan tuh ke sekolah, Gana disuruh jadi kayak apa ya sih Kak, kayak nyambut tamu Oh gitu loh. nyambut, ya duti-duti gitu ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Sering disuruh jadi protokol juga kah? MC atau apa di sekolah? Enggak, Belum. Belum aja, bukan enggak. Kalau Mutia ada? Sama. Iya sama. Oh, sama. kayak Gana. Karena ya jauh lebih aktif aja sih di sekolah, terus lebih dikenal juga. Oke, gitu. lebih dikenal ya, Jadi, istilahnya lebih iya. famous lah ya. Jadi kalau misalnya ada saran untuk dari duta-duta yang ngewakilin sekolah, jadi Mutia tuh biasanya disuruh gitu Kak. Langsung direkomendasiin. Langsung direkomendasiin dari ketosnya gitu. Kalau misalnya Mutia tuh ya ikut lah gitu. Oke, tapi kalian selain di putra-putri pendidikan ini di sekolah ada organisasi yang diikutin? ada. Ada. Kalau Gana apa aja? Kalau Gana tuh di sekolah tuh ikut organisasi duta literasi. Oh, duta literasi, duta baca ya. Iya, untuk perpus sama kelas. Oke, terus apa lagi? Mungkin eskul ya Kak. Eskul, Eskul Gana ikut teater. teater, pas kibrah ikut. Enggak, Kan tinggi Gana. Atau belum terlalu minat? belum terlalu minat ke pas Oke, terus apa lagi? Udah sih itu. Oh, aja. tadi Anggar ya? Itu Iya, yang di luar enggak. ya? Iya, itu di luar. Oke, kalau Mutia apa aja Mutia yang diikutin? Kalau Mutia baru jalan ikut ASUS. Jadi ASUS itu anggota khusus sebelum jadi OSIS. Oh, Jadi kita tuh jadi kayak ngejalanin proker dulu lah gitu, baru dilantik jadi OSISnya. oke. Jadi Mutia emang nunggu banget sih jadi ASUS ini, dan besok pengumumannya guys, doain ya. Amin, amin, amin. Seru berarti. Iya, Jadi OSIS ini memang nggak sembarang siswa bisa masuk ya. Jadi harus mengikuti ASUS dulu. Banyakkah pesertanya? Banyak, kemarin sampai 140-an, yang terus yang diterima itu cuma 50. Wih, Ya 50 anggota khusus. Nanti bakal dicek rankingnya sampai ranking 31, baru itu jadi OSIS. yang top 31 Iya, itu. top 31. Makanya jadi kalau misalnya baru masuk ASUS 50 ini belum tentu jadi OSIS gitu. Oke. Jadi masih ada ranking-ranking selanjutnya untuk, Oke. untuk jadi Oke. OSIS. Berarti sekolah zaman sekarang seperti itu ya. Iya, kayaknya ya, Kak. Tapi nggak apa-apa. Ini kan untuk apa namanya kayak melatih kalian juga untuk berjuang tuh sebenarnya seperti apa sih, giginya harus seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah mencapai hal tersebut, nah kalian akan ingat perjuangan kalian nanti dan juga bisa dibagikan ke adik-adik kelas ya. Iya. Oke, nah kalau Mutia sendiri kenapa ngebet banget pengen ikut OSIS? Alasannya kenapa? Karena Mutia suka banget kegiatan di sekolah sih Kak. Emang dari dulu kan Mutia udah bilang dari SMP Mutia sering banget ikut kegiatan aktif, misalnya ke eskul tari tuh Mutia tuh selalu tampil gitu. Terus OSIS juga Mutia dulu. Jadi Mutia tuh ngerasanya kalau misalnya SMA ini harus lebih produktif lagi di sekolah, karena iya. di SMP udah produktif, jadi SMA tuh harus lebih produktif lagi gitu. Mutia pengennya sih gitu. Aduh sorry Kak. Saking semangatnya ya. Terus. Jadi kayak gitu sih ya, jadi pengen banget ikut ASUS. Oke, jadi pengen lebih produktif lagi ya, karena mumpung kesempatan masih ada, terus juga Mutianya juga masih menyanggupin dengan hal tersebut. Jadi apa salahnya gitu, kalau misalkan orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Oke, itu mindset yang sangat bagus sekali dan memang dibutuhkan oleh pelajar jika ingin maju. Nah, boleh dong kasih tipsnya dari kalian berdua yang mungkin kan banyak nih. Dari teman-teman kalian gitu ya, teman-teman kalian yang mungkin memang ada kemauan gitu, ada kemauan pengen aktif seperti kalian, tapi bingung mau mulainya dari mana, terus mau ngapain aja, terus nanti takut dibully atau diledek. Nah misalkan, tapi kan kalau kalian berdua kan Kak Pilih sangat yakin nih mentalnya udah jadi ya menghadapi misalkan kayak bulian orang-orang. Jadi kalian kayak udah nggak peduli, yang penting aku maju gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kasusnya sebagai teman kalian yang mungkin belum siap dengan hal itu semua, apa yang harus dilakukan pertama kali kalau dari Gana? Kalau dari Gana mungkin yang dari pembulian tadi ya Kak. Mungkin dari Gana itu Gana bakal tenangin dulu teman Gana biar nggak terlalu shock gitu Kak sama pembulian tersebut. Dan mungkin juga Gana bakal cari kebenaran dari cerita orang itu Kak. Oke, jadi misalkan Gana di posisi tersebut, kira-kira apa yang Gana lakuin untuk bangkit gitu? Untuk bangkit. Mungkin Gana bakal cari ketenangan dulu nih Kak, untuk biar kita nggak terlalu shock kan. Oke. Karena kalau shock tuh kan
itu bakal buat pikiran kita jadi kemana-mana gitu Kak. Jadi mungkin cari ketenangan dulu. Bakal merubah semuanya ya. Iya. Jadi apapun yang sudah kita rencanakan pasti kita nggak semangat lagi untuk ngelakuin hal tersebut. Karena kan ini kan anak-anak ini kan tidak bisa dipukul rata nih, semuanya bisa aktif, semua kan pasti semuanya memiliki kelemahan dan juga keistimewaan masing-masing dalam hal tersebut. Jadi kalau misalkan dia istimewanya di misalkan di bidang seni gitu, misalkan atau melukis atau apa gitu kan, mungkin mereka bisa mengeksplor dengan kemampuan yang lain. Nah tapi kalau misalkan kasusnya pengen seperti kalian nih, pengen tampil di depan umum, terus juga pengen dilihat orang banyak, dinotis orang banyak dalam koridor yang positif, tapi tentunya ada juga yang perlu mereka lakuin. Seperti kalian kan, pasti persiapannya nggak mudah. Pasti harus banyak referensi, lebih banyak belajar lagi. Oke, kalau dari Mutia gimana Mutia? Untuk para pemula nih, para teman-teman Mutia yang pengen aktif seperti Mutia, apa nih yang harus dilakukan pertama-tama dulu? Percaya diri sih kuncinya, itu paling penting banget. Terus jangan suka hirauin head comment deh. Oke. Karena head comment itu nggak ngerubah kita jadi apa-apa gitu loh. Terus kalau head comment itu kita buktiin harus dengan kenyataan. Jadi kita buktiin kalau misalnya kita tuh bisa lebih hebat. Terus dari kamu kayak itu loh. Jadi kayak ngerti nggak sih Kak, kalau misalnya ada orang yang nge-head comment kayak Mutia tuh suka nggak peduli, terus Mutia tuh suka nge-search kan orang itu, apa sih orang ini, kayak emang dia segimana banget, Emang dia lebih baik dari kita gitu emang ya? dia lebih baik dari aku sampai dia bisa nge-head comment gitu kan. Terus kayak udahlah, terus pas Mutia search ternyata dia kayak bukan gimana ya Kak, B bukan aja gitu. iya ternyata kayak udah masih mendingan aku. Jadi gitu, jadi kayak nggak terlalu ngepeduliin banget sih Mutia tuh tipe orangnya. Iya, oke. Karena kan memang itu nanti akan membuat kita juga kayak berubah gitu ya. Jadi kayak mood kita tuh jadi berantakan gitu, dan juga kita nanti emosi juga dengan kalau kita belum siap dengan hal tersebut, pasti kita akan kena efeknya juga. Karena efek juga berpengaruh juga terhadap apa yang mau kita lakuin. Kita jadi kayak nggak percaya diri, terus juga banyak hal-hal negatif deh nanti yang akan mempengaruhi diri kita ya. Tapi dengan seperti kata Mutia tadi, apatis ya atau tidak peduli dengan hal tersebut, ya pokoknya ya apa namanya istilah zaman dulu tuh, biarlah anjing menggonggong kapilah tetap berlalu gitu ya. Jadi itu yang harus ditanemin. Tapi tergantung orangnya juga sih Kak, ya ada juga orang tipenya tuh yang langsung bawa ke hati gitu kan, langsung gak semangat lagi bikin konten, bikin itu, ada emang orangnya kayak gitu. Terus cara ngatasinnya menurut Mutia emang susah juga sih Kak, ngasih ide ke orang yang kayak gitu ya nggak sih? Kalau misalnya dia tuh suka kayak suka langsung down kayak Baperan gitu kan, gitu ya? iya bukan baperan sih, Apa, mungkin gimana? orangnya beda-beda gitu kan, kayak sifatnya emang mungkin gitu, yang karena biasanya orang lembut tuh sikapnya tuh gitu, kayak terlalu misalnya dia dikatain dikit dia tuh pasti langsung down kayak gitu loh, karena dia tuh terlalu lembut hatinya gitu. Melankolis ya. Ada juga gitu orang yang kayak Iya, gitu. pasti ada dong. Jadi Karena nggak bisa kan disama-samain juga sih iya, sebenarnya. kan banyak manusia yang ada Iya. di muka bumi ini ya dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi Kak Pilih sangat yakin dengan karakter yang berbeda-beda itu pasti mereka mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri Betul. dalam hal apapun itu. Apalagi dalam hal seni. Soalnya kan kalau misalkan kita udah berani menjadi siswa, pasti kita kan ibaratnya sudah berani berinteraksi sama orang sosial-sosial ya, teman-teman yang lain. Nah, pasti ada juga nih dari sebagian teman-teman kalian juga yang tidak relate dengan hal tersebut. Pasti mereka ibaratnya kayak siswa kupu-kupu, kuliah pulang, nggak mau ikut organisasi. Pokoknya dia pokoknya selesai aja sekolahnya gitu ya, nggak mau ada kayak bumbu-bumbu di sekolahnya gitu, ada ingatan apa memori-memori yang seru gitu bareng teman-teman yang lain. Jadi dia cuman fokus ke akademik aja. Nah, sebenarnya itu mindset yang salah, karena kalau misalkan nanti sudah masuk kayak misalkan di dunia universitas, dunia kerja, organisasi itu kan sangat dibutuhkan apalagi kalau dunia kerja kan yang dilihat orang kan pasti dia pernah berorganisasi atau enggak pengalamannya. Kalau misalkan tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun, dengan organisasi, dengan dalam hal apapun, biasanya kan orang akan berpikir sendiri, dia nanti akan lama adaptasinya gitu ya. Terus juga nggak mudah ngeblend sama satu dari yang lain satu sama lain juga. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa dengan organisasi, pasti orang mikirnya anak ini nanti akan mudah nih di-treat, dan juga untuk meng-apply di mana-mana tuh, mengelamar di mana-mana tuh akan dipermudah gitu. Oke, jadi ini langkah awal yang sangat baik sekali untuk kalian berdua. Baik,
Zalika, Mutia ya. Mutia dan juga Gana, boleh dong kasih harapannya untuk kalian berdua. Harapannya dua versi berarti. Harapan untuk putra putri pendidikan dulu dari Gana, terus harapan pribadi dari Gana tuh pengennya seperti apa nih? Dari putra pendidikan dulu, terus harapan dari pribadi. Kedepannya mau seperti apa? Harapan Gana untuk putra-putri pendidikan itu semoga kedepannya tuh lebih baik dan lebih banyak dikenal orang. Semoga bisa menjadi pijen yang besar dan menjadi wadah aspirasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan. Amin. Oke, kalau harapan untuk diri Gana pribadi ke depan, pengen seperti apa Gana? Gana pengen jadi lebih baik lagi dan semoga cita-cita yang Gana impikan itu terwujud. Amin. Oke, berarti harapannya untuk putra-putri pendidikan biar makin lebih dikenal lagi, makin banyak peminatnya lagi, exposure-nya makin gede, terus juga makin banyak yang pengen join, pengen ikutan karena kalian lah yang membuat organisasi ini akan terlihat istimewa ya dengan SDM yang dimiliki saat ini atau sumber daya manusianya dari kalian saat ini. Jadi kalian harus betul-betul bekerja keras untuk membangun putra-putri pendidikan ini untuk jauh lebih baik lagi. Setuju ya? Setuju. Oke, kalau dari Mutia gimana Mutia? Ini untuk putri pelajar, gimana harapannya? Karena putri pelajar baru di Sumatera Selatan, jadi Mutia tuh pengen banget putri pelajar tuh dikenal sama banyak orang, terus lebih banyak peminatnya juga. Amin. Jadi Mutia kayaknya mungkin Sun bakal sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk lebih banyak dan lebih bisa kenalin ada pijen yang namanya itu putra putri pelajar di Sumatera Selatan gitu. Oke. Karena kan baru juga gitu Kak pijen ini. Jadi pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus expose gitu ya keseharian kalian, terus itu juga agenda-agenda yang ada di putri pelajar ini, karena kan dengan hal tersebut orang jadi akan tahu. Betul. Oke, apalagi kalau misalkan biasa kan anak-anak kalian Gen Z atau Alpha? Gen Z. Oh, Gen Z kan Gen Z kan suka nih kan sosial media gitu ya. Iya. Terus juga followernya biasanya nggak main-main, ribuan semua. Nah kalau misalkan satu story aja dilihat oleh 500 orang berarti 500 orang yang tahu. Itu aja sistemnya ya. Oke, baik. Kalau untuk harapan pribadi gimana Mutia ke depannya? Harapan pribadi Mutia harus bisa lebih aktif lagi dari yang sekarang. Oke. Dan, ya, gitu. Dan juga bisa masuk OSIS tadi ya. Bonusnya dong. Kita bantu doain juga ya, mudah-mudahan lancar dan mulus usahanya. Baik, Gana, Mutia, luar biasa, nggak terasa kebersamaan kita harus berakhir, sangat seru sekali. Kalian masih muda, sudah aktif, produktif, sangat mengedukasi sekali, dan juga memberikan inspirasi untuk para pendengar, terkhusus untuk teman-teman seumuran kalian. Mudah-mudahan dengan obrolan kita tadi bisa membuka wawasan, bisa memberikan titik terang untuk mereka yang belum berani mengeksplor kemampuan, masih berada di zona nyaman. Insya Allah nantinya akan bisa seperti kalian juga ya. Iya, Baik, semangat kami ucapin terima kasih untuk kalian. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio RRI Pro 4 Palembang membagikan kisah inspiratif yang sudah kalian alami. Baik, mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapin terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Kita akhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama dengan Putra Pendidikan Sumatera Selatan dan Putri Pelajar Sumatera Selatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilang jaga batu di mano koceng belang